Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama kakak Intan Afisya Anggraini, biasa dipanggil Kak Intan. Kakak adalah mahasiswa semester 2 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas 11 Maret. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai salah satu materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara. Setelah melihat video pembelajaran ini, adik-adik diharapkan dapat menjelaskan apa yang dinamakan dengan warga negara, apa itu hak, dan apa itu kewajiban warga negara. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, apakah kalian tahu apa yang dinamakan dengan warga negara? Warga negara, menurut Purwadinata, yaitu seorang tokoh ahli, adalah penduduk yang bertempat tinggal di suatu wilayah atau suatu negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan lain sebagainya, yang memiliki kewajiban serta hak yang penuh dari negara tersebut. Nah, berdasarkan pendapat tokoh ahli tersebut, kita mengetahui bahwasanya setiap warga negara memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Selain itu, warga negara juga memiliki hak yang memang harus didapatkan tanpa ada diskriminasi apapun. Kakak ingin bertanya, apa sih yang dinamakan dengan hak dan kewajiban itu? Apakah dari kalian ada yang tahu? Yap, betul. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia sebagai makhluk Tuhan dan sebagai anugerahnya yang wajib dilindungi, dijunjung tinggi, dan dihormati oleh negara, hukum, serta pemerintahan demi menjaga kehormatan dan melindungi harkat serta martabat manusia. Adapun yang dinamakan dengan kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh setiap warga negara dalam kaitannya dengan kepentingan diri sendiri, alam semesta, bangsa, dan negara, serta kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Karakter masyarakat Indonesia yang juga dikenal sebagai masyarakat timur lebih menonjolkan hak orang lain dibandingkan hak dirinya sendiri. Hak dirinya sendiri biasanya melebur sebagai hak kolektif atau hak sosial. Seseorang jarang ingin terlihat menonjol sebagai dirinya sendiri, melainkan menonjolkan sisi kolektivitasnya. Hal tersebut bisa dilihat dari karya-karya yang memang sebenarnya adalah karya individu, tetapi lebih dikenal sebagai karya bersama, seperti contohnya lagu daerah, Gundul-Gundul Pacul, O Inani Keke, dan lain sebagainya. Di dalam kondisi masyarakat yang demikian, kewajiban itu lebih menonjol dibandingkan hak adik-adik. Hal itu dikarenakan seseorang itu cenderung untuk berbuat untuk orang lain dibandingkan untuk dirinya sendiri. Ketika seseorang sudah melakukan suatu perbuatan yang memang menjadi kewajibannya, maka secara otomatis orang lain itu juga sudah mendapatkan haknya. Dan sebaliknya, ketika orang lain sudah melakukan kewajibannya, maka kita sudah mendapatkan hak kita. Persoalan antara hak dulu atau kewajiban dulu biasanya dilakukan menggunakan pendekatan sosiokultural oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan agar kita lebih bijaksana untuk menghadapi persoalan-persoalan yang demikian. Kartasaputra memberikan gambaran cakupan hak asasi manusia dalam skema sebagai berikut. Pandangan ini menunjukkan bahwasannya hak asasi manusia akan berkembang dengan seiring perkembangan pemikiran dan juga kebudayaan dari masyarakat itu sendiri. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai adik-adik. Namun sebelum kita akhiri, mari kita ulas satu persatu apa yang telah kita dapatkan. Yang pertama, kita telah belajar mengenai pengertian warga negara, dan yang kedua, kita sudah mempelajari apa itu hak dan juga kewajiban warga negara.
Warga negara adalah seseorang yang menempati suatu wilayah atau suatu negara yang didasarkan pada keturunan, tempat kelahiran, dan lain sebagainya yang mendapatkan atau yang memiliki hak dan juga kewajiban yang harus ditaati oleh semua warga negara. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai pengertian hak, yaitu seperangkat hak yang melekat pada diri manusia itu sebagai makhluk Tuhan dan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dilindungi oleh semua pihak. Dan kita juga sudah belajar mengenai apa itu yang dinamakan dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu atau kewajiban dasar dari manusia yang berkaitan dengan kepentingan diri sendiri, orang lain, alam semesta, bangsa, dan juga negara. Nah, adik-adik, dari materi yang tadi sudah dijelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa dicantumkan di kolom komentar di bawah ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai adik-adik. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih adik-adik karena telah menyaksikan video ini dengan penuh antusias dan juga penuh semangat. Kakak pamit undur diri dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.